Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue kepengen ngebahas cerita sampingan dari game Lord of Nazarik. Sebelumnya, gue sempat ngebuat video yang ngebahas cerita sampingan dari game Lord of Nazarik juga, yaitu cerita What If mengenai Ainz yang jadi jahat dan ngejajah dunia lain. Nah, karena gue penasaran dengan cerita What If apa saja yang ada di game Lord of Nazarik, gue pun mainin game ini, dan setelah sebulan grinding, akhirnya semua story What If-nya sudah terbuka. Kurang lebih ada 4 cerita What If di game ini, yaitu What If kelompoknya Ninya tidak mati, What If yang ada hubungannya sama Iguva, What If Pleiades lain yang jaga desa Karna, dan What If soal Ainz tadi. Sebagai video pertama dari series What If ini, gue bakal ngebahas cerita paling pertamanya dulu, yaitu cerita di mana partinya Ninya tidak jadi mati di season 1. So, langsung aja, mari kita mulai. Bagian awal cerita ini kurang lebih sama seperti di anime dan novel. Ainz nyamar jadi Momon, dan dia ketemu dengan partinya Ninya. Mereka kemudian menerima misi dari Niveria untuk mengawal dia ke desa Karna. Dan ketika kembali dari misi itu, barulah cerita What If ini dimulai. Di mana Niveria bertanya ke Momon, apakah dia ingin langsung pergi melapor ke Guild Petualang atau menemani Niveria dan partinya Ninya. Dua pilihan ini bakal bercabang menjadi 2 rute. Kalau kita pilih pergi ke Guild Petualang untuk melapor, maka cerita What If ini bakalan langsung selesai. Karena pada akhirnya ceritanya bakalan sama seperti di anime, yaitu Momon pergi ke Guild Petualang dan partinya Ninya mati dibunuh Clementine. Tapi kalau kita memilih rute kedua, Ainz bakalan ikut menemani Niveria ke tokonya, dan ketika sampai di sana, Ainz bakalan nunggu di luar toko, sementara Niveria dan partinya Ninya masuk ke dalam toko. Nah, ketika menunggu di luar toko, tiba-tiba Khajiit muncul entah dari mana, dan dia langsung menyerang Momon. Kalau kalian ingat, di anime, ketika Clementine menyerang partinya Ninya, Khajiit memang diceritakan sedang menunggu di luar ruangan. Makanya di cerita ini, Momon yang lagi di luar bisa ketemu dengan Khajiit. Di titik ini, ceritanya bakal bercabang menjadi 2 rute lagi, yaitu rute di mana Khajiit kabur, lalu Ainz pergi mengejar Khajiit. Karena di rute ini Ainz pergi, hasilnya kelompoknya Ninya yang ada di dalam toko mati terbunuh oleh Clementine. Di rute yang satunya, Ainz tidak mengejar Khajiit dan malah masuk ke dalam toko setelah dia mendengar suara teriakannya Ninya. Ketika berada di dalam, Ainz melihat semua anggota partinya Ninya terkapar di lantai, dan untungnya mereka masih hidup. Ainz pun bertemu dengan Clementine, dan Clementine sadar kalau Khajiit sepertinya sudah kalah, makanya Momon bisa masuk ke dalam ruangan. Tapi Clementine yakin bisa mengalahkan Momon karena dia adalah mantan anggota Black Scripture. Pertarungan pun terjadi dan Ainz berhasil mengalahkan Clementine dengan mudah. Ainz juga tetap menggunakan kesempatan ini untuk belajar martial arts sama seperti di anime. Bedanya karena saat ini Ainz bertarung bersama dengan Nabe dan ada saksi mata di tempat ini, Ainz tidak melepas perubahannya di tengah pertarungan, tidak seperti di anime, dan Ainz juga tidak membunuh Clementine dengan cara dipeluk. Malahan Clementine tidak mati ketika bertarung melawan Ainz, melainkan dia dibiarkan hidup dan dibawa ke Nazarik untuk diinterogasi. Setelah berhasil mengalahkan Clementine, neneknya Niveria yaitu Lizzie pulang ke toko dan dia bertemu dengan Niveria yang tidak jadi diculik. Sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan mereka, Lizzie dan Niveria pun bersedia untuk bekerja sama dengan Nazarik dalam hal mengembangkan potion. Lalu Ainz pun memerintahkan Hamsuke untuk pergi mengawal mereka berdua ke desa Karna. Ainz kemudian bertanya ke Nabe hasil dari interogasinya Clementine, dan Nabe ngomong kalau Clementine telah dibawa ke ruangannya Kyohuko. Namun sampai saat ini belum ada informasi penting yang berhasil didapatkan. Karena Ainz pengen ada saksi mata yang ngelihat pertarungannya, Ainz sekali lagi mengajak partinya Ninya untuk ikut mencari Khajiit. Dan sama seperti di anime, Ainz ketemu Khajiit di pemakaman umum Erantel. Pertarungan pun terjadi, di mana Momon dan Nabe bertarung melawan Khajiit yang dibantu dengan 2 skeletal dragon, sementara partinya Ninya hanya menonton dari kejauhan. Di saat sudah terdesak, Khajiit menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil pasukan undead, dan pasukan itu bergerak ke arah Erantel dengan tujuan untuk mengalihkan perhatiannya Ainz. Menyadari rencana itu, partinya Ninya pun bergerak untuk menahan para undead tadi agar Ainz bisa fokus melawan Khajiit. Menolak untuk kalah, Khajiit menggunakan sihir terakhirnya untuk menyerang Ninya, dan Khajiit berhasil kabur setelah perhatian Ainz teralihkan. Sampai sini kalian pasti heran, kenapa Khajiit susah banget ditangkap? Dan sama kayak kalian, gua juga heran. Nah, di titik ini ceritanya kembali lagi terbagi menjadi 2 rute. Rute di mana Ainz memutuskan untuk melatih partinya Ninya, dan rute di mana Ainz memutuskan untuk meninggalkan partinya Ninya. Jadi, 2 hari setelah pertarungan melawan Khajiit, Neya akhirnya berhasil pulih setelah terkena serangannya Khajiit. Lalu Neya pergi menemui Ainz untuk berterima kasih, dan di sini muncul 2 pilihan tadi. Kalau kita milih rute di mana Ainz meninggalkan partinya Ninya, bakalan ada time skip, dan kita diperlihatkan Albedo yang lagi ngomong ke Ainz kalau dia menerima laporan dari Nabe mengenai partinya Ninya yang dikabarkan telah mati akibat serangan monster yang tidak diketahui. Kalau kita milih rute yang satunya, Ainz bakalan mengajak partinya Ninya untuk menjalankan misi bersama, dan dia menggunakan kesempatan ini untuk melatih mereka, di mana Ainz menggunakan item untuk memancing monster menyerang mereka, dan partinya
Ninya bakalan disuruh melawan semua monster itu. Ainz berniat untuk menjadikan partinya Ninya sebagai sub-organisasinya Nazarick. Cuma Ainz bingung tugas apa yang cocok buat mereka. Apakah menjadi pengawal tokonya Niveria atau menjadi pengawal desa Karne. Tapi karena saat ini partinya Ninya terlalu lemah, Ainz pun kepikiran untuk melatih mereka dengan cara yang gua sebutkan tadi. Setelah 4 hari berlatih, Ainz melihat adanya perkembangan di partinya Ninya. Dan Ainz penasaran apakah semua orang di Nazarick termasuk dirinya bisa berkembang juga. Di saat lagi mikir kayak gini, tiba-tiba terdengar suara yang sangat besar dan Ainz kepengen memeriksa sumber suara itu. Soalnya ada kemungkinan kalau suara tadi berasal dari pelaku yang mencuci otaknya Shaltir. Nah, kalau di anime, sesaat setelah berurusan dengan Khajiit, Ainz langsung menerima laporan mengenai Shaltir yang tercuci otak dan Ainz langsung pergi ke lokasinya Shaltir untuk mengurus dia. Berhubung di cerita ini Ainz menyinggung soal Shaltir yang tercuci otak, maka bisa kita pastikan kalau kejadian Shaltir tercuci otak tetap terjadi di cerita What If ini dan Ainz sudah selesai mengurus masalah itu. Di titik ini ceritanya kembali bercabang menjadi 2 rute, yaitu rute di mana Ainz pergi bareng Nabe ke sumber suara tadi dan rute di mana Ainz memerintahkan Nabe untuk pergi memeriksa sumber suara tadi. Kalau kita milih rute di mana Ainz pergi bareng Nabe, mereka bakalan menginvestigasi sumber suara tadi dan kita diberitahu kalau suara tadi berasal dari segerombolan monster yang sedang berburu dan semua monster itu lenyap dalam sekejap. Di saat yang bersamaan, partinya Ninya yang lagi ditinggal tiba-tiba ketemu dengan orang yang tidak dikenal dan orang itu ternyata adalah kakaknya Clementine, yaitu Quaese Hazia Quintia. Jadi, sumber suara yang Ainz dengar tadi berasal dari tentara monster miliknya Quaese. Soalnya dia adalah anggota Black Scripture yang diberi julukan One Man Army, di mana Quaese mampu memanggil pasukan monster dari dalam cincinnya. Kita kemudian diberitahu kalau Quaese sedang mencari orang yang berhasil mengalahkan Clementine dan dia ingin mengambil kembali item yang disebut Crown of Wisdom. Tapi karena partinya Ninya tidak mau ngasih informasi apa-apa mengenai Momon, mereka pun bertarung melawan Quaese dan tentu saja mereka tidak berkutik melawan anggota Black Scripture. Sementara itu, Ainz sempat memanggil Aura untuk membantu menginvestigasi sumber suara tadi dan Aura ngomong kalau dia tidak menemukan adanya jejak monster berukuran besar. Ainz kemudian memerintahkan Aura untuk kembali ke Nazarick dan Ainz juga kembali untuk menemui partinya Ninya. Nah, ketika Ainz pengen balik ke Ninya, tiba-tiba Khajiit muncul membantu Quaese dan setelah Ainz sampai di lokasinya Ninya, kita pun diperlihatkan seluruh anggota partinya Ninya yang sudah berubah menjadi undead kecuali Ninya. Ainz pun bertanya kemana perginya Ninya dan Khajiit ngomong kalau Ninya menggunakan sihir untuk ngebuat tubuhnya menjadi abu karena dia tidak mau tubuhnya digunakan untuk melawan Momon. Karena saat ini sudah tidak ada lagi saksi mata, Ainz pun memperlihatkan wujud aslinya dan dia berhasil mengalahkan Khajiit serta Quaese dengan sangat mudah. Lalu setelah kalah, Quaese sadar kalau sosok yang dia lawan saat ini adalah dewa mereka. Ini karena wujudnya Ainz mirip seperti salah satu dewa yang disembah selain teokrasi, yaitu Shorshana. Nah, setelah mengalahkan mereka berdua, Ainz memerintahkan Nabe untuk membawa Khajiit dan Quaese ke tempatnya Demiurge dan rute ini pun ditutup dengan gambar Ainz yang baru saja balik dari makam partinya Ninya. Pindah ke rute satunya, kalau kita milih rute di mana Nabe pergi sendirian, Nabe bakal melaporkan hal yang sama ke Ainz melalui sihir message. Dan setelah itu, Ainz mendengar suara teriakannya Ninya, dan ketika diperiksa, Ainz hanya menemukan tasnya Ninya yang tergeletak di tanah. Mereka pun sadar kalau Ninya sudah diculik, dan orang yang menculik Ninya adalah Quaese. Pertarungan pun terjadi antara Momon melawan Quaese, dan ketika merasa dirinya tidak bisa menang, Quaese langsung memilih kabur. Nah, ketika menculik Ninya, Quaese sempat ngomong kalau Ninya adalah perempuan, dan hal ini ngebuat rahasianya Ninya jadi terbongkar. Butuh beberapa saat sebelum Peter dan yang lainnya bisa menerima fakta kalau Ninya adalah perempuan. Setelah balik dari tempat kejadian, Ainz kepengen balikin tas miliknya Ninya yang sempat dia pungut, tapi Ainz tidak bisa menemukan momen yang tepat untuk mengembalikan tas tersebut. Nah, gerak-geriknya Ainz ngebuat partinya Ninya jadi salah paham, dan mereka mengira kalau Ainz tertarik dengan Ninya sebagai perempuan. Ketika Ninya pengen ngelurusin kesalahpahaman ini, tiba-tiba Quaese datang menyerang, dan pertarungan pun kembali terjadi antara Quaese melawan Momon, di mana Momon alias Ainz berhasil menang dengan mudah. Lalu tiba-tiba Khajiit muncul entah dari mana untuk membantu Quaese, dan di sini ceritanya bercabang menjadi 2 rute. Intinya Khajiit berhasil ngebuat semua anggota partinya Ninya selain Ninya terkena racun, dan di sini bakalan ada rute di mana Ainz tidak mau menolong partinya Ninya dari efek racun, dan rute di mana Ainz mau menolong mereka. Kalau Ainz tidak mau nolong mereka, maka semua anggota partinya Ninya bakalan mati selain Ninya, dan Ainz pun memutuskan untuk bertarung serius dengan melepas penyamarannya. Berhubung Ninya sudah tahu identitas aslinya Ainz sudah tidak bisa lagi membiarkan Ninya berkeliaran. Oleh karena itu, rute ini ditutup dengan time skip, di mana kita diberitahu kalau Ainz telah berhasil mengalahkan aliansi benua, dan dia telah mendirikan Sorcerer Kingdom. Lalu kita diperlihatkan gambarnya Ninya yang rambutnya sudah panjang, dan saat ini dia telah menjadi pelayan di Nazarick. Namun dari wajahnya bisa kita lihat kalau Ninya sama sekali tidak
tidak bahagia hidup sebagai pelayan. Pindah ke rute yang satunya. Di sini Ainz memerintahkan Nabe untuk menyembuhkan partinya Ninya yang lagi keracunan, dan hasilnya tidak ada satupun dari mereka yang mati. Kemudian secara mengejutkan, kita diberitahu kalau Khajiit mempunyai senjata rahasia yang dia temukan dari reruntuhan, dan senjata itu adalah salah satu dari 4 Sword of Darkness yang diberi nama Sphex. Berkat senjata ini, Khajiit mampu memanggil varian dari Skeletal Dragon, yaitu Crystal Skeletal Dragon. Tapi tidak peduli sekeras apapun Khajiit berjuang, dia tetap tidak bisa menang melawan Ainz. Rute ini pun ditutup dengan time skip beberapa hari, dan kita diperlihatkan Ainz alias Momon yang kembali berpetualang bersama partinya Ninya. Dan kali ini mereka berniat untuk menginvestigasi naga yang katanya bisa mengendalikan cuaca. Di sini juga Ainz akhirnya berhasil mengembalikan tas miliknya Ninya. Nah, itu tadi cerita what if dari game Lord of Nazarick mengenai apa yang bakal terjadi kalau saja kelompoknya Ninya tidak jadi mati. Menurut gua, cerita ini lumayan menarik. Soalnya dari cerita ini, kita akhirnya tahu keberadaan salah satu senjata miliknya Black Knight yang disebut Sword of Darkness. Sejauh ini, sudah ada 3 senjatanya Black Knight yang ketahuan. Satunya dipegang sama Lacus, satunya ke-reveal di game Mask for the Dead, dan satunya lagi ke-reveal di game Lord of Nazarick ini. Selain itu, perkembangan ceritanya menurut gua sangat mengejutkan. Soalnya gua sama sekali tidak menyangka karakter semacam Koyese bakalan muncul di side story. Namun kemunculannya sendiri sebenarnya memunculkan banyak sekali pertanyaan. Kenapa dia masih berani datang sendirian ke hutan besar Top? Padahal harusnya dia dan juga para anggota Black Scripture lain sempat ketemu dengan Shalltear. Makanya di sini sempat disinggung kalau Shalltear sempat terkena cuci otak. Nah, kalau mereka sempat ketemu Shalltear, harusnya dia tahu seberapa berbahaya hutan besar Top yang menjadi lokasi pertemuan mereka. Dan harusnya semua anggota Black Scripture sudah ditarik mundur untuk mengamankan world class item yang mereka bawa. Lalu kenapa bisa Koyese malah muncul sendirian? Apa karena di cerita ini dia nggak ikut bareng Black Scripture lain ketika mereka bertemu dengan Shalltear? Atau karena Koyese memang tidak takut kalau ketemu musuh lain yang setara dengan Shalltear? Pertanyaan lainnya, kenapa setelah dia kalah melawan Momon, Koyese tidak mundur untuk kabur atau sekedar meminta bantuan dari Selenteokrasi? Padahal di volume 14 kita diberitahu kalau Selenteokrasi mampu menggunakan sihir teleportasi. Harusnya Koyese sempat memikirkan kemungkinan tadi, dan gue yakin dia tidak mungkin asal buang nyawa seperti di cerita sampingan ini. Sebenarnya gue bisa sih memikirkan beberapa kemungkinan soal pertanyaan-pertanyaan yang gue pertanyakan sendiri, tapi nanti malah kepanjangan, jadi gue rasa ini saja sudah cukup. Gimana menurut kalian soal cerita what if yang ini? Apa kalian penasaran dengan cerita what if yang lain? Kalau iya, silahkan tunggu sampai gue kelar mainin story-nya. Kalau kalian suka konten kayak gini, kalian bisa bantu gue dengan like dan share video ini. Bisa juga support gue lewat Saweria atau gabung jadi membership. Harusnya kalau gue udah bikin konten what if lain, konten itu pasti bakalan up duluan di membership. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di konten yang lain, dan bye-bye.